Oke, Bapak Ibu, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu kembali dalam episode kali ini. Bapak Ibu, semoga saya menjumpai Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Ada satu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan kepada saya, ya, yakni sehubungan dengan kondisi bursa saham Amerika yang terus menanjak, sementara data ekonomi ini tidak bagus. Ya. Nah, Bapak Ibu kita tahu angka pengangguran Amerika ini mengalami penurunan yang sangat drastis gara-gara pandemi COVID-19. Ya, sama negara-negara lain juga sama seperti itu. Nah, akan tetapi kenapa bursanya ya ini sudah melesat jauh ya, Bapak Ibu, Nasdaq sudah positif jauh ya, S&P 500 juga sama. Nah, Bapak Ibu, saya akan jelaskan faktanya kepada Bapak Ibu dan saya akan tunjukkan satu prinsip penting ya dalam rangka menjawab ini. Ini adalah kebiasaan professional trader yang sangat berbeda dengan kebanyakan orang awam, Bapak Ibu. Ya, dan semoga Bapak Ibu bisa mengadopsi mindset ini untuk memperbaiki performa trading Bapak Ibu semua. Ya, nah seperti apa itu? Yuk kita segera mulai Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ya, COVID-19 di Amerika semakin parah. Kondisi ekonomi sangat buruk. Namun kenapa indeks Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq malah uptrend ya, masih tetap uptrend. Bapak Ibu, guna menjawab hal ini ya, Bapak Ibu, saya teringat pada satu buku ya, di awal-awal saya dulu pertama kali mulai trading, ada satu buku yang menarik dan buku itu adalah tentang Japanese candlestick charts ya, cara membaca charts candlestick ya yang sangat populer biasanya kalau kita lihat charts ya itu selalu kita pakainya adalah sekarang candlestick ya. Nah, candlestick ini ada formasinya banyak dan ada satu buku yang terkenal sekali ya, ini adalah Japanese Candlestick Charting Technique ya, ini bukunya Bapak Ibu. Nah, saking ngetopnya buku ini kemudian lahir yang buku keduanya, Beyond Candlestick ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam dua buku ini ya, di buku yang kedua terutama di bagian awal-awal, Steve Nissen penulisnya ya itu menunjukkan suatu cerita ya Bapak Ibu tentang ini Three Wise Monkeys. Ya, Three Wise Monkeys ini ya adalah relief yang ada pada satu kuil yang sangat terkenal di Jepang ya, yang pertama, kera yang pertama ini ke telinga ya ditutup, terus kemudian yang kedua mulutnya ditutup, terus yang ketiga itu adalah matanya ditutup. Bapak Ibu, ini memberikan kita satu prinsip penting bagi seorang professional trader, Bapak Ibu. Jangan dengar katanya. Ya, ini namanya prinsipnya hear no evil. Sering kali kan, ya, siapa di antara Bapak Ibu yang sering dengar atau pernah nanya ke saya, "Pak Hari katanya bla 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 bla," gitu. Lanjutannya. Nah, kalau saya balik bertanya, katanya siapa gitu. Pak Hari, katanya kalau dalam 1 bulan itu sudah rugi sekian persen, 5%, maka sebaiknya berhenti trading dulu. Oke, saya tidak menolak, saya tidak bilang itu salah. Ya, yang saya pertanyakan adalah katanya, ya katanya siapa? Gitu. Terus kemudian Pak Hari,
ini katanya kondisi ekonomi Amerika ini udah porak-poranda parah, ini Amerika mau kiamat. Oke, katanya siapa? Ya, Bapak Ibu, biasakan untuk tidak dengar katanya. Walaupun katanya itu ya datangnya dari headline media mainstream. Ya, jangan didengerin. Oke, terus gimana Pak Hari? Nanti sabar, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ya, yang kedua ini adalah mulutnya ditutup. Ya, jangan ngomong ke orang lain, katanya dan seterusnya. Ya, terus kemudian Bapak Ibu jangan lihat, ya, jangan baca headline berita Bapak Ibu. Ya, nah kenapa demikian? Saya sebelumnya mohon maaf ya, saya tidak anti berita Bapak Ibu. Nah, akan tetapi jangan trading berdasarkan berita. Kenapa demikian? Karena ada dua hal. Nomor satu, Charles Dow ratusan tahun yang lalu Bapak Ibu, ya, Bapak technical analysis itu bilang bahwa market discount everything. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang ada di berita itu sudah tercermin dalam pergerakan harga saham. Bapak Ibu, ini kita cerita di zaman Charles Dow, di mana saat itu belum ada internet Bapak Ibu. Apalagi sekarang Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu berita yang saat itu muncul, detik itu juga pasti market sudah bergerak. Ya, apalagi kalau sudah lewat kayak begini. Ya, nah, market discount everything. Yang kedua, Bapak Ibu, seringkali ya berita itu terutama headline-nya memang sengaja dibuat lebih gitu ya. Itu kayak ada MSG-nya Bapak Ibu, ya, memperkuat rasanya, ya, atau dalam bahasa sehari-hari kita sebut dibikin jadi lebih heboh. Ini yang seringkali kita kenal namanya clickbait. Kenapa harus dibikin heboh begitu headline berita? Iya, karena kalau tidak dibikin heboh, Bapak Ibu tidak ada orang yang tertarik untuk baca beritanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, lihat ini. Coronavirus, ya, worst economic crisis since 1930, ya. Ini krisis ekonomi yang terparah sejak 1930, kata IMF. Bapak Ibu, Ibu Sri Mulyani proyeksikan ekonomi kuartal kedua minus 4,3%, resesi. Ya, ini dari CNBC Indonesia. Pasar saham tidak mencerminkan struktur ekonomi yang real. Nah, Bapak Ibu, ya, ini yang kita tanyakan kan di awal. Pasar saham tidak mencerminkan struktur ekonomi yang real. Ya, ini semua parah resesi kayak begini. Indonesia pun ya jumlah kasusnya ini terus naik terus. Amerika apalagi. Tapi kenapa Pak Hari indeks saham ini terutama Amerika ini melesat kayak begini? Pasar saham tidak mencerminkan struktur ekonomi yang real. Bapak Ibu, saya mau tunjukkan satu fakta kepada Bapak Ibu. Sudah dari zaman dahulu kala, bahkan sebelum saya trading Bapak Ibu, itu rumusnya sudah begini. Pasar saham tidak pernah mencerminkan struktur ekonomi atau kondisi ekonomi real. Ya, pasar saham itu Bapak Ibu adalah indikatornya ekonomi. Bukan sebaliknya. Ketika terjadi resesi parah, maka yang naik duluan itu selalu pasar sahamnya. Tidak pernah ekonominya yang pulih dulu baru pasar sahamnya ngikutin di belakang. Itu tidak pernah terjadi begitu, Bapak Ibu. Yang terjadi adalah pasar sahamnya pulih dulu, ekonominya ngikutin belakangan. Nah, Bapak Ibu,
ya, supaya Bapak Ibu bisa lebih jeli lagi, ya. Bapak Ibu perhatikan, ya, cuplikan berita yang saya tampilkan di layar ini, Bapak Ibu, ini bukan berita sekarang, ya. Bapak Ibu bisa lihat itu, ini adalah 2005, Bapak Ibu. Ya, ini menunjukkan, ini bukti yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa kondisi bursa saham itu naik dulu, ya, sebelum ekonominya improve. Itu sudah dari dulu kayak begitu Bapak Ibu. Jadi jangan heran, ya. Nah, stock market itu adalah indikator yang ekonomi, bukan sebaliknya, ya. Bursa saham selalu pulih terlebih dahulu, ekonominya pulih belakangan ngikutin bursa saham. Selalu kayak begitu. Dan kalau crash, itu juga sama, Bapak Ibu. Kalau resesi, stock marketnya crash dulu, ambruk, baru nampak data ekonomi. Oh ya, GDP-nya minus dan seterusnya, penganggurannya naik dan seterusnya, kayak begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, nih, sekarang, ya, saat ini yang terjadi adalah beritanya bursa saham disconnect. Ya, terjadi disconnect antara Main Street dan Wall Street. Yang nulis adalah satu analis terkenal sekali, ya, Bapak Ibu, Muhammad L. Erian. Wow. Ya, tuh, bulan Mei, tanggal 4 Mei 2020, ini sudah selalu kayak begitu. Ya. Nah, kemudian yang saya mau tekankan lagi kepada Bapak Ibu itu adalah, Bapak Ibu, biasakan jangan ngambil keputusan atas dasar headline-nya berita. Tapi, Bapak Ibu, ya, atau lebih bagus lagi adalah jangan baca headline-nya berita, Bapak Ibu. Tapi, yang perlu Bapak Ibu baca bukan headline berita yang ditulis oleh media. Yang Bapak Ibu perlu lihat itu adalah data ekonominya, Bapak Ibu. Ya, penting banget ini. Jangan lihat beritanya, tapi lihat datanya, Bapak Ibu. Ya. Nah, mari kita lihat. Ini adalah data manufaktur Amerika atau ISM. ISM Manufacturing PMI. Ya, ISM itu Institute for Supply Management, PMI itu Purchasing Manager Index, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu perhatikan, angka di bawah garis horizontal 50 itu, ya, tuh garis horizontal 50. Kalau dia drop di bawah 50, itu artinya ekonomi ini mulai kontraksi. Ya, apa sih data ini? Data ini adalah data inventory bahan baku. Ya, industri manufaktur. Kalau purchasing manajernya ini meningkatkan pembelian bahan baku, berarti inventory atau stok bahan bakunya dia beli tambah banyak. Berarti purchasing manager ini, perusahaan-perusahaan ini dia optimis terhadap kondisi ekonomi ke depannya. Karena itu mereka nyetok bahan baku. Ya, masuk akal Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu punya pabrik dan Bapak Ibu melihat bahwa ke depan omset saya bakal naik, karena itu saya mesti cepat-cepat stok bahan baku sekarang. Berarti Bapak Ibu optimis nih terhadap kondisi ekonomi ke depan. Sebaliknya yang terjadi apabila Bapak Ibu mengurangi pembelian bahan baku. Ya, cadangan inventory bahan baku Bapak Ibu ini Bapak Ibu pangkas. Maka itu artinya Bapak Ibu pesimis terhadap kondisi ke depan. Bapak Ibu akan merasa bahwa wah, omset kita nih bakal turun. Karena itu Bapak Ibu memangkas pembelian bahan baku Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan, angka di bawah 50 ini artinya semakin banyak purchasing manager di Amerika yang memangkas cadangan bahan bakunya, pembelian bahan bakunya. Bapak Ibu perhatikan. Mulai dari akhir 2019 ini sebenarnya sudah mulai kontraksi.
Ya, kalau dilihat grafiknya terjadi penurunan secara konstan sekali mulai dari 2018 masuk 2019 terus turun terus sampai akhirnya drop kontraksi di bawah 50 ini ya di akhir 2019. Karena apa? Karena trade war. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, di penghujung 2019 terjadi perdamaian tahap 1 antara Amerika dan China. Apa yang terjadi? Optimisme mulai terbangun kembali dan ASM ini naik pulih di atas 50 Bapak Ibu. Lihat itu. Nah, baru ngedrop lagi dan kali ini ngedropnya parah banget. Bapak Ibu, ini adalah terendah bahkan lebih rendah daripada tahun 2008, The Great Recession, subprime mortgage crisis. Ya, ini cuma 40 sekian persen, ini lihat ini 43%. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bulan depannya masih buruk sekali ya, di bawah 45% Bapak Ibu. Nah, ini selama 2 bulan ini berarti ya ini kalau kita lihat ini Mei, ini April. April, Mei, ini Juni. Oke, Bapak Ibu Anda lihat selama bulan April dan Mei ya ASM ini drop parah sekali gara-gara apa? COVID-19 Bapak Ibu. Ya, terjadi supply and demand shutdown. Ya, seperti yang kata Muhammad El-Erian, terjadi supply and demand shutdown. Karena semua orang pada di rumah semua jadi drop. Ya, tidak ada penjualan sama sekali. Karena itu pembelian bahan baku juga berhenti total, drop kayak begitu. Kontraksi. Kondisi ini adalah terburuk, saya setuju. Ya, sepanjang sejarah mulai tahun 30 ini adalah yang terburuk, saya setuju. Akan tetapi ada satu fakta yang tidak nampak di headline berita. Ya, ini adalah apa? Bapak Ibu perhatikan. Ini buruk. Ini juga buruk, di bulan April buruk, di bulan Mei juga buruk. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan. Angka di bulan Mei, kalau dibandingkan dengan bulan April, Mei ini sebenarnya ada sedikit peningkatan. Dan menariknya lagi adalah di bulan Juni itu sudah naik di atas 50, berarti sudah tidak kontraksi lagi. Ini adalah yang terakhir ini adalah 52,6%, berarti manufaktur itu sudah growing, sudah mulai optimis Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu bandingkannya seperti tahun 2018 ya memang jelas ini masih kecil sekali Bapak Ibu 52,6. Akan tetapi Bapak Ibu harus bandingkannya dengan bulan-bulan sebelumnya. Dibandingkan bulan-bulan sebelumnya ini sudah improve banyak. Dan ini yang tidak nampak di headline berita. Karena itu Bapak Ibu jangan lihat headline berita, Bapak Ibu lihat datanya. Ya, buruk itu seperti apa? Ya, buruk yang sudah membaik dibandingkan dengan sebelumnya atau buruk yang tambah buruk. Nah, ini penting. Ya. Lupa hari tapi kan COVID-19-nya tambah buruk ya, tambah banyak ini second wave, jumlah positif corona, kasus positif coronanya tambah banyak. Saya tahu, tapi kita lihat kondisi ekonominya ya, Bapak Ibu. Oke, ini adalah ASM. Ya, nah mari kita teruskan sekarang ke angka pengangguran. Oh sorry, sebelum angka pengangguran, ini adalah ASM service. Jadi bisnis di Amerika ada manufacturer, non-manufacturer. Nah, yang manufaktur ini adalah industri, non-manufacturer ini adalah service, ya jasa, Bapak Ibu, sektor jasa. Bapak Ibu lihat sektor jasa itu juga kontraksi selama bulan April, Mei, tapi coba Bapak Ibu perhatikan di bulan Juni itu sudah melonjak jadi 57,1%.
Angka ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah non-farm payroll, ini adalah data yang menunjukkan penambahan jumlah tenaga kerja ya tiap bulannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan rata-rata tiap bulan ya, ini skalanya ini Bapak Ibu, ini adalah ada K ya, jadi 200.000, 250.000, 300.000. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat ya range mediannya itu adalah antara 150 sampai 200.000 penambahan tenaga kerja tiap bulan. Ya, bagus ini. Nah, stabil seperti itu ya. Bapak Ibu, namun apa yang terjadi ini adalah sebelum Covid, Bapak Ibu. Ya, sebelum Covid rata-rata penambahan sekitar 150 sampai 200.000 tenaga kerja tiap bulan. Nah, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, di bulan Maret ya, April. Ya, April 2020 Bapak Ibu, ya yang terjadi adalah seperti ini. Ya. Charge-nya dahsyat banget. Kenapa? Karena ini kan cuman 150 sampai 200.000 nih. Tapi apa yang terjadi, masuk bulan April, Bapak Ibu, yang terjadi adalah jeblok minus 20 juta, Bapak Ibu. Ya, jadi 20.000 ini 20.000 K, ini artinya 20 juta, Bapak Ibu. Minus 20 juta ini terbesar sepanjang sejarah. Kenapa? Karena supply and demand shock. Ya, tutup semua. Karena tutup semua, maka langsung penganggurannya melonjak tinggi, ya penambahan tenaga kerjanya langsung ngedrop banyak gitu. Nah, tapi Bapak Ibu coba perhatikan ya. Ini bulan April. Kemudian bulan Mei-nya Bapak Ibu, itu ternyata ekspektasi ini yang paling surprise adalah bulan Mei kemarin. Ya. Di bulan Mei Bapak Ibu, itu ekspektasinya itu adalah negatif 6 juta sekian ya. Ini 5 juta berarti di atas 5 juta ini. Ya, mungkin 7 juta sekitar itu skalanya. Tapi yang terjadi adalah faktanya Bapak Ibu bukan negatif tapi positif. Ya, ada penambahan tenaga kerja. Dan bulan berikutnya tambah banyak lagi yang positif Bapak Ibu. Plus 4,8 juta ini. Ya, angka yang terakhir. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau di total ini kan minus 20 juta. Ya, ditambah bulan lalu itu 2,7 juta, ditambah sekarang 4,8 juta. Berarti masih ada dari yang minus ini masih ada 13 juta minusnya totalnya. Ya, ini masih jelek Bapak Ibu, saya tahu. Ya, tapi ada satu fakta yang tidak diungkap, yang tidak nampak di headline berita. Ya ini adalah apa? Ya ini datanya menunjukkan pemulihan Bapak Ibu. Kalau bulan sebelumnya negatif 20 juta, sekarang sudah positif dan positifnya tambah banyak, tambah bagus. Dengan kata lain artinya apa Bapak Ibu? Memang buruk tapi sudah jauh membaik dibandingkan sebelumnya. Ya. Karena itulah Bapak Ibu perhatikan ya, berarti apakah benar Wall Street dan Main Street tidak sejalan? Enggak juga Bapak Ibu. Yang terjadi adalah Wall Street sudah naik dulu dan kemudian datanya mengkonfirmasi bahwa mulai terjadi pemulihan Bapak Ibu. Kendatipun kondisi COVID-19 masih parah, tapi terjadi pemulihan. Kenapa? Karena Bapak Ibu, dan ini juga dikonfirmasi oleh Warren Buffett sendiri, ya, the Fed sangat sigap dalam mengucurkan stimulus menjaga supaya ekonomi tidak terperosok kepada jurang resesi atau bahkan depresi. Oke? Nah, Disney World ini sudah opening ya, mulai bulan pertengahan Juli kemarin, 11 Juli tepatnya. Beberapa tempat di Amerika ini juga sudah open.
Dan ini adalah COVID trend, beberapa tempat yang sudah reopening, ya ini terjadi peningkatan kasus positif lagi. Termasuk Hong Kong, termasuk Jepang, ya negara-negara yang sudah berhasil menanggulangi COVID, ini ternyata ada second wave. Ya, ada lonjakan jumlah korban positif lagi. Dan Amerika juga sama. Tapi tempatnya beda. Kalau dulu epicenternya itu di first wave itu ada di New York, kalau sekarang dia pindah. Ya, ada di Florida, ya, dan ada beberapa tempat. Beberapa perusahaan, Bapak Ibu, ini juga mengumumkan Chapter 11 atau bangkrut, ya, pilot. Ini contohnya, ya, corona ini memakan beberapa merek terkenal. Bapak Ibu kalau tahu Aldo, Aldo ini adalah merek sepatu, ya. Kita ke mall, kita ketemu ada toko sepatu mereknya Aldo, ya ini cukup terkenal dan sesudah ini nggak ada lagi nih merek ini, ya. Nah, Bapak Ibu kondisi seperti ini, retail banyak bangkrut ya, retail, JCPenney, ini retail juga. Bapak Ibu, kondisi seperti ini itu mirip seperti tahun 2008. Pada saat itu yang banyak Chapter 11 itu adalah bank. Ya. Dan kali ini bukan bank tapi retail. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2008 Chairman The Fed itu Ben Bernanke itu mengucurkan stimulus yang besarnya 4,5 triliun US dollar antara 2008 sampai 2013 dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Bapak Ibu stock market mulai dari awal 2009 itu langsung melesat seperti ini. Ya. Kondisi ekonomi saat itu aduh buruk banget Bapak Ibu ya, itu pengangguran di mana-mana. Jumlah tingkat pengangguran juga tinggi, Bapak Ibu. Tapi bursa sahamnya udah naik dulu. Ya, karena ada stimulus tersebut, bursa sahamnya langsung positif dulu. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat sekarang IHSG kita 2009 itu juga sama Bapak Ibu, dia melesat kayak begini. Kondisi ekonomi masih buruk Bapak Ibu, ya karena resesi global. Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu, inilah kekuatan 4,5 triliun US dollar. Ya, periode 2008 sampai 2013 ya 4,5 triliun dan yang terjadi adalah indeks S&P 500 ini langsung bull run seperti ini. Ya. Nah, baru mengalami koreksi di 2018 karena trade war. Dan melesat terus 2020 baru koreksi besar terjadi karena COVID-19. Nah, mari kita lihat lagi Bapak Ibu. Jakarta Composite Index IHSG ya, kita lihat mulai dari 2009 kondisi ekonomi 2009 jelek banget Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu perhatikan indeks sahamnya naik. Banyak, bukan sedikit ya, banyak ini. Ya. Nah, inilah kekuatan 4,5 triliun US dollar. Stimulus the Fed, Bapak Ibu. Yang menggerakkan ini. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, dari 4,5 triliun US dollar, duit itu, ya, itu sebagian masuk ke Indonesia. Makanya Bapak Ibu perhatikan foreign investor kalau masuk, bursa sahamnya melesat, naik banyak kayak begini. Ya. Nah, di tahun 2020 kita kedatangan makhluk baru namanya Corona atau COVID-19. Dan kali ini, Bapak Ibu, The Fed mengucurkan stimulus itu nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Jumlahnya mencapai 7 triliun US dollar sekarang. Dan sekarang mungkin bahkan lebih. Kenapa? Karena The Fed sudah mengumumkan berapapun yang dibutuhkan mereka akan kucurkan. Bapak Ibu, stimulus ekonomi atau stimulus moneter ini bukan dalam artinya The Fed secara fisik gitu nyetak duit US dollar begitu, enggak Bapak Ibu. Ya. Akan tetapi yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan
those are in trouble, semua yang lagi dalam masalah itu, ya, mereka menerbitkan corporate bonds, Bapak Ibu. Ya, corporate bonds ini ya adalah surat utangnya perusahaan, dan surat utangnya perusahaan ini Bapak Ibu dalam kondisi normal nggak bakalan ada yang mau beli. Orang perusahaannya lagi, tokonya lagi pada tutup begini, nerbitkan surat utang, yang mau beli siapa? Nah, akan tetapi yang terjadi sekarang ketika mereka menerbitkan surat utang, Bapak Ibu, yang beli adalah the Fed. Nah, karena the Fed yang beli, maka di rekening perusahaan-perusahaan ini sekarang ada duit. Ya, duit dari mana? Dari mereka jual surat utang. Jual surat utang itu Pak Hari, apakah harus ada jaminan? Tidak ada ceritanya perusahaan nerbitkan corporate bonds itu pakai jaminan, Bapak Ibu. Ya, semua orang juga tahu itu. Loh, Pak Hari, gimana ceritanya orang nerbitkan surat utang, orang utang kok bisa enggak pakai jaminan? Bapak Ibu, itulah dia. Ya, dalam kesempatan yang lain saya akan cerita lebih dalam tentang ini. Bapak Ibu sendiri, banyak di antara Bapak Ibu yang bisa utang tanpa pakai jaminan, Bapak Ibu. Nggak percaya. Bapak Ibu tahu yang namanya kartu kredit. Bapak Ibu kalau bayar pakai kartu kredit, apakah Bapak Ibu belanja online, atau Bapak Ibu makan di restoran, atau Bapak Ibu tamasya ke hotel, Bapak Ibu gesek kartu kredit Bapak Ibu. Itu artinya apa? Bapak Ibu itu utang, bayar pakai utang. Utang siapa? Bank yang ngasih pinjaman sama Bapak Ibu. Bapak Ibu baru bayar, ditagihnya bulan depan keluar tagihan. Kalau Bapak Ibu tidak lunasin, maka ya bulan depan boleh. Bapak Ibu cuma bayar minimal aja, dicicil itu. Boleh, boleh. Ya, dan Bapak Ibu karena Bapak Ibu mencicil, Bapak Ibu dikenakan bunga sekarang jadinya. Kayak begitu. Kemudian ada lagi, ya, pernahkah Bapak Ibu ditelepon sama yang namanya KTA, kredit tanpa agunan? Ya, itu kan juga tanpa jaminan, Bapak Ibu. Nah, kembali ke ini lagi. Ya, perusahaan-perusahaan ini kesulitan keuangan, mereka menerbitkan corporate bonds. Dan corporate bonds ini dibeli oleh the Fed. Sehingga sekarang mereka memiliki uang, mereka punya likuiditas. Likuiditas inilah yang digunakan ketika mereka revenue-nya nol, tapi mereka masih tetap bisa pikul biaya operasional, bayar gajinya karyawan, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu, besarnya stimulus ini sudah mencapai 7 triliun US dollar. Bapak Ibu, jika pertanyaan saya sekarang, ya, 7 triliun US dollar ini, kalau 4,5 triliun, ya, itu sanggup membuat indeks harga saham gabungan IHSG dan S&P 500 terbang naik sampai, kalau S&P 500 naik sampai 3,7 kali lipat, Bapak Ibu, 370%. Maka pertanyaan sekarang, ya, ini stimulus yang besarnya 2 kali lipat. Ya, karena apa? Saya bilang 2 kali lipat, karena kali ini yang menerbitkan stimulus bukan cuma The Fed. The Fed itu 7 triliun. 7 triliun ini adalah angka per akhir Juni, Bapak Ibu. Di samping The Fed itu masih ada stimulus dari Treasury Department. Ya, Steve Mnuchin ini adalah Treasury Secretary atau Menteri Keuangan Amerika. Bapak Ibu, Steve Mnuchin atas approval dari Kongres Amerika sudah mengucurkan 2,7 triliun, ditambah lagi semalam, ya, kemarin ini disetujui tambahan 1 triliun lagi, Bapak Ibu. Berarti total 3,7 triliun. Ditambah 7 triliun yang pertama, itu totalnya adalah 10,7 triliun US dollar. Bapak Ibu, kalau kekuatan 4,5 triliun itu sanggup bikin indeks S&P 500 ini naik 3,7 kali lipat. Sekarang Bapak Ibu, stimulusnya itu adalah lebih dari 2 kali lipat. Sudah mencapai 10,7 triliun US dollar. Bapak Ibu, indeks S&P 500 kira-kira, ya, dia bisa naiknya sampai berapa? Bapak Ibu bisa perkirakan.
dengan jumlah total stimulus yang terjadi. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya, persiapkan diri kita untuk memanfaatkan peluang yang mungkin hanya terjadi sekali dalam hidup kita ini. Ya, kita manfaatkan peluang ini sebaik mungkin sehingga kita bisa trading nyantai dari rumah, hasilin profit dari bursa saham Amerika. Bapak Ibu, sukses selalu untuk Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video dari saya selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi penjelasan saya, ya, kenapa bursa saham Amerika ini uptrend, ya. Bapak Ibu, manfaatkan peluang ini, ya, jangan terpengaruh oleh berita negatif headline. Hati-hati, mungkin kondisi ekonomi tidak nampak di headline tersebut. Bagusnya adalah Bapak Ibu cek berita, sebaiknya Bapak Ibu cek data ekonominya. Ya, Bapak Ibu bisa manfaatkan beberapa website, contohnya adalah forexfactory.com atau tradingeconomics.com, terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan website-website tersebut untuk memeriksa. Dan yang lebih penting dari itu adalah Bapak Ibu ini sudah masuk bulan kelima, ya, kita di rumah saja. Beberapa tempat memang ada PSBB-nya sudah mulai dibuka, tapi Bapak Ibu, ya, sudahkah Bapak Ibu memiliki persiapan untuk menghadapi resesi ekonomi yang sudah mulai kita alami, ya. Nah, manfaatkan peluang ini Bapak Ibu, peluang trading di bursa saham Amerika yang mungkin butuh waktu bertahun-tahun, puluhan tahun lagi baru ada kesempatan kayak begini lagi. Ya, atau bahkan mungkin ini adalah once in a lifetime opportunity, ya. Satu-satunya kesempatan yang terjadi dalam hidup kita untuk bisa dapat situasi seperti ini, di mana The Fed mengucurkan stimulus yang luar biasa besar ini. Bapak Ibu, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sukses selalu. Sampai jumpa pada video-video Akela selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali masuk di video ini, Bapak Ibu jangan lupa klik like, subscribe, dan hit tombol alert supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video dari kami yang lain. Sampai jumpa. Sukses selalu untuk Bapak Ibu.